Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Laporan Analisis Keuangan ingin memaparkan hasil diskusi makalah kami dengan materi mengevaluasi sisi kinerja perusahaan. Perkenalkan, nama saya Septiana Hasibuan sebagai moderator dan penyaji, dan teman saya Arif Fajar Hulu sebagai penyaji. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pembahasan. Yang pertama, pengertian evaluasi kinerja perusahaan. Evaluasi kinerja merupakan suatu metode atau proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok dan unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja dan tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Jadi, evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Dari beberapa pengertian evaluasi kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja merupakan penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Yang selanjutnya, tujuan evaluasi kinerja. Tujuan evaluasi kinerja perusahaan yaitu menurut Mangkunegara, yang pertama yaitu meningkatkan saling pengertian di antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang dahulu. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai potensinya. Yang kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khususnya rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang tidak ingin diubah. Yang materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penilaian evaluasi kinerja. Ada 3 dimensi faktor yang perlu dimasukkan dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama, tingkat kedisiplinan karyawan sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk menahan orang-orang di dalam organisasi. Yang dijabarkan dalam penilaian tersebut yaitu ketidakhadiran, keterlambatan, dan lama waktu kerja. Yang kedua, tingkat kemampuan karyawan sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk memperoleh hasil penyelesaian tugas yang terandalkan, seperti baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kinerja yang harus dicapai oleh seorang karyawan. Yang ketiga, perilaku-perilaku inovatif dan spontan di luar persyaratan-persyaratan tugas formal untuk meningkatkan efektivitas organisasi, antara lain bentuk kerjasamanya, tindakan proaktif, gagasan-gagasan yang konstruktif dan kreatif, pelatihan diri, serta sikap-sikap lain yang menguntungkan organisasi. Cukup sekian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Arif Fajar Hulu. Kepada teman saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami tentang mengevaluasi sisi kinerja perusahaan, yang dimana situ saya akan melanjutkan mengenai kegunaan evaluasi kinerja. Kegunaan dari evaluasi kinerja sumber daya manusia menurut Mangkunegara, yang pertama itu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pengertian dan besarnya balas jasa. Dan yang kedua yaitu untuk mengukur sejauh mana seseorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya, sebagai dasar mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan. Dan yang keempat yaitu sebagai dasar untuk mengevaluasi program, latihan dan efektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja dan pengawasan.
Dan yang kelima yaitu sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang ada di dalam organisasi. Dan yang keenam, kegunaan dari evaluasi kinerja itu sebagai kriteria menentukan seleksi atau penempatan karyawan. Dan yang ketujuh yaitu sebagai alat memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. Dan yang terakhir itu sebagai dasar untuk memperbaiki mengembangkan uraian tugas dalam deskripsi kinerja karyawan. Dan yang selanjutnya yaitu tentang aspek yang dinilai dalam mengevaluasi kinerja. Nah, dalam aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja adalah yaitu satu, dari kemampuan teknis, yang dimana kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman serta pelatihan yang diperoleh. Dan yang kedua itu kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak atau unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh. Nah, dan yang ketiga itu kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan atau rekan, melakukan negosiasi dan lain-lain. Dan kemampuan ini bisa diartikan sebagai kemampuan sosial dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir saya akan jelaskan yaitu jenis atau elemen penilaian kinerja. Nah, di dalam jenis atau elemen penilaian kinerja ada beragam, yaitu secara garis besarnya atau saya akan sebutkan yaitu performance standar, dan yang kedua yaitu kriteria manajemen kinerja, dan yang ketiga adalah pengukuran kinerja ya atau performance measures, dan yang keempat adalah tantangan dalam penilaian kinerja, yang kelima adalah pelaku evaluasi kinerja tersebut, dan yang keenam adalah waktu pelaksanaan. Demikianlah paparan saya tentang evaluasi sisi kinerja perusahaan. Saya kembalikan kepada moderator.